Halo bosku, apa kabar? Semoga bosku baik-baik saja. Terima kasih telah mampir ke channel yang kecil ini, dan jangan lupa bosku untuk mendukung channel yang kecil ini, dengan cara subscribe, like dan komen di channel yang kecil ini, karena tanpa dukungan dari bos-bosku semua, channel yang kecil ini bukan apa-apa. Jangan lupa sebelum mulai, diseruput dulu kopinya, srup, 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 Kali ini Nginyol akan membawakan alur cerita Martial Universe atau Wudong Qiankun Season 3 versi novelnya. Oke, tanpa beraauu lagi, kita langsung menuju alur ceritanya. Let's go! Lindong. Menatap punggung Lindong, Jiang Sue sedikit terkejut saat dia memegang Yingyin kecil. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya ketika dia mendengar suara tenang Lindong. Lagi pula, dia mengerti bahwa meskipun pria muda di depan matanya ini praktis tidak berbahaya, ketika dia marah, dia akan menjadi sangat menakutkan. Mencoba menjadi pahlawan, Luo San sedikit menyandarkan kepalanya ke satu sisi, dan menatap Lindong dengan jahat, yang perlahan-lahan berjalan. Segera, dia tertawa dan berkata, "Berat, kamu pasti pendatang baru di Eagle Martial Dojo kan? Sebelumnya, ada seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dari dojo kamu yang mencoba menentang kami. Namun, pada akhirnya, aku percaya bahwa orang yang tidak beruntung kehilangan lengan. Hehe, itu semua berkat kedermawanan Tuan Dojo muda. Selain itu, orang itu bisa menyerah pada semua pikiran hidup." Di samping Luo San, seorang pria, yang seluruh tubuhnya mengeluarkan getaran daya Yuan yang kuat, tersenyum ketika dia berkata, "Kali ini, melumpuhkan dua lengannya. Tidak perlu mengambil nyawanya." Senyum tipis muncul di wajah Luo San, dan terkandung dalam senyum itu adalah kilatan yang kejam. "Iya nih." Ketika mereka mendengar perintahnya, selusin bawahan di sisi Luo San segera menanggapi dengan nada hormat. Segera setelah itu, mereka berbalik dan menatap Lindong dengan jahat. Kali ini, mereka memiliki dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, serta beberapa praktisi panggung Yuan dan yang maju. Dengan barisan seperti ini, mereka percaya bahwa mereka dapat dengan mudah melumpuhkan bocah bodoh ini di depan mata mereka. Ini jelas bukan pertama kalinya bahwa orang-orang ini menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan mereka. Oleh karena itu, mereka tampak sangat berpengalaman karena mereka perlahan menyebar dan mengelilingi Lindong. Pada saat yang sama, beberapa power Yuan yang bervariasi menyembur keluar. Tempat ini berada di luar pasar Great Eagle City, karenanya, lalu lintas di daerah ini cukup tinggi. Oleh karena itu, acara ini segera menarik perhatian beberapa penonton, dan beberapa pandangan penasaran diarahkan ke Lindong. Bloody Culture Martial Dojo memiliki reputasi yang cukup buruk di Great Eagle City, namun, seseorang tidak dapat membantah kekuatan mereka. Sebelumnya, kebanyakan orang yang berani menantang mereka tidak akan berakhir dengan nasib yang menyenangkan. Jadi, kebanyakan dari mereka tidak menyangka bahwa hari ini, seorang anak muda yang baru berusia 20 tahun akan benar-benar memiliki keberanian seperti ini. Namun, hasil karena keberanian ini kemungkinan akan sangat disayangkan. Seorang anak impulsif, itulah yang kebanyakan orang pikirkan tentang Lindong sekarang. Luo San tampaknya tidak keberatan dengan kerumunan di sekitarnya. Mereka terbiasa berakting dengan mencolok. Meskipun Provinsi Desolate besar dianggap sebagai bagian dari wilayah Kekaisaran Gritian, ada terlalu banyak faksi di daerah ini, dan bahkan nama bergengsi Kekaisaran Gritian sangat berkurang di daerah ini. Karena itu, membunuh seseorang di jalanan bukanlah masalah yang patut diperhatikan. Dengan lembut melambaikan kipas di tangannya sementara senyum lembut tergantung di wajahnya, Luo San agak memancarkan aura bangsawan. Dia dengan ringan tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat bawahannya, yang menyerang Lindong seperti sekelompok serigala jahat, sambil memancarkan Yuan power yang kuat, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Bang bang bang. Suara rendah terdengar. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, beberapa tubuh yang tampak kokoh sekarang membungkuk seperti udang, sementara ekspresi sedih memenuhi wajah mereka, dan mereka dengan kejam memuntahkan seteguk darah. Senyum di wajahnya berubah sedikit kaku ketika Luo San menatap pria yang tenang berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Selanjutnya, setiap kali yang terakhir mengambil langkah maju, dua bawahannya akan muntah darah sebelum mereka jatuh ke tanah. Segera, kelopak matanya mulai bergerak.
Bunuh dia. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya 2 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna yang tetap berdiri. Namun, ekspresi berbahaya di wajah mereka telah berubah menjadi ekspresi kaget. Segera, mereka saling melirik, sebelum mereka mengertakkan gigi dan memberikan pukulan habis-habisan. Bang! Telapak tangan Lindong dengan lembut membungkus kedua tangan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Dengan lembut, suara tulang berderak langsung bergema. Selanjutnya, tanpa berkedip, dia melemparkan mereka berdua selusin meter jauhnya seperti sampah. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka sudah berubah menjadi 2 tumpukan tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua anggota Bloody Vulture Martial Dojo telah menjadi seperti lumpur di tanah. Sementara itu, kerumunan di sekitarnya menjadi jauh lebih hening. Saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Kamu agak terampil. Namun, jika kamu berani menyentuhku, Bloody Vulture Martial Dojo pasti akan memburumu. Jika kamu berbalik dan berjalan pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Petik 2. Luo San menatap Lindong, yang berada tepat di depannya. Meskipun kipas di tangannya sekarang sedikit gemetar, suaranya tetap tegas. Tentu saja, dia berusaha yang terbaik untuk tetap tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa 2 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna akan dengan mudah dikirim oleh Lindong. Fakta bahwa dia bisa mencapai prestasi seperti itu membuatnya sangat jelas bahwa Lindong di depan matanya seharusnya sudah maju ke tahap Feng Creation. Tingkat ini jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh praktisi tingkat lanjut Yuan dan seperti dia. Sangat murah hati, Lindong menatap Luo San, saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Luo San secara alami mendengar sarkasme dalam suara Lindong. Segera, senyum enggan muncul di wajahnya. Tepat, matanya gelap sebelum tiba-tiba membuka mulutnya. Rambut seperti sinar mikroskopis menyapu dan menembak ke arah dahi Lindong. Bang! Sinar kecil itu cepat kilat saat mengenai dahi Lindong. Namun, itu tidak menembus seperti yang diharapkan. Sebagai gantinya, itu dibelokkan seolah-olah itu telah memukul perunggu padat. Setelah serangannya gagal, Luo San merasakan hawa dingin di dalam hatinya, ketika sosoknya dengan cepat mundur. Namun, sama seperti tubuhnya bergerak, Lindong tanpa emosi muncul di depannya seperti hantu. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya seperti perunggu samar-samar melintas. Memukul. Dengan kekuatan yang luar biasa, sebuah telapak tangan terayun dengan kejam, dan di bawah tatapan kaget Luo San, tangan itu menamparkan wajahnya tanpa basa-basi. 2R. Kekuatan di balik pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkan batu gunung. Oleh karena itu, wajah Luo San segera berubah menjadi merah darah, karena semua gigi di mulutnya hancur menjadi debu, sementara darah segar bercampur dengan air liur diludahkan dengan keras. Selain itu, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, tubuhnya berjungkir balik beberapa kali di udara, sebelum mendarat dengan keras di tanah, berguling-guling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ketika mereka memandangi wajah bengkak berwarna ungu kehijauan dan ungu yang terungkap ketika Luo San membalik, wajah kerumunan mulai berkedut. Segera setelah itu, mereka berbalik untuk menatap Lindong. Tamparan itu benar-benar kejam, meskipun Luo San setidaknya akan mempertahankan hidupnya, wajahnya mungkin hancur. Namun, bukankah orang ini takut akan pembalasan dari doa bela diri Hering berdarah? Beberapa orang sekarang bergumam pada diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Luo San adalah putra dari Master Doa Bela Diri Vulture berdarah. Begitu dia tahu bahwa Luo San telah dipukuli dengan sangat buruk, dia pasti tidak akan membiarkan Lindong pergi dengan mudah. Tangan putih-putih Jiang Sue menutupi mata kecil Yinyin. Dia juga terkejut dengan betapa jahatnya Lindong. Meskipun dia senang bahwa orang ini, yang benar-benar menjijikkannya, telah dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan, dia dengan cepat memikirkan konsekuensi berikut, masalah yang akan datang dari Bloody Vulture Martial Dojo. Lupakan saja, karena kita sudah berselisih dengan Bloody Vulture Martial Dojo, aku mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan amarahku. Pada saat ini, Jiang Sue tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Ayo pergi. Lindong menutup dan membuka telapak tangannya beberapa kali, sebelum dia berbalik dan memberitahu Jiang Sue. Dia bisa mengatakan bahwa yang terakhir agak khawatir, namun, dia tidak berbicara lebih jauh.
Saat ini, bahkan jika Bloody Vulture Martial Dojo benar-benar memiliki praktisi tahap form creation canggih, dia tidak punya alasan untuk takut. Lagi pula, dia seharusnya bisa menangani lawan di level itu. Oh, ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Jiang Sui mengangguk ketika dia meraih tangan Yingyin kecil. Mereka bertiga berbalik dan pergi dengan bebas dan tenang, meninggalkan sekelompok orang yang setengah mati di tanah. Ketika mereka kembali ke Eagle Martial Dojo, Lindong kembali ke kamarnya, sementara Jiang Sui pergi untuk menemukan Jiang Lei dengan masalah berat di hatinya. Di ruang belajar, Jiang Sui menatap Jiang Lei, yang tampaknya telah menua dalam semalam. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berkata dengan lembut, "Ayah, Martial Dojo Herring Berdarah telah memberikan tantangan kepada kita." Ya, Jiang Lei menghela nafas, sebelum melanjutkan, "Dalam 2 hari, aku akan berduel Luo Ying di arena seni bela diri. Jika aku kalah, ambil Yingyin kecil dan tinggalkan Great Eagle City. Adapun Eagle Martial Dojo, aku takut itu tidak akan bisa bertahan hidup." Saat dia berbicara, hati Jiang Lei jelas dalam kekacauan. Elang Martial Dojo adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Namun, sekarang, itu hancur di tangannya. "Ayah, dikatakan bahwa Luo Ying telah membuat terobosan ke tahap form creation. Dia pasti akan membunuhmu di arena seni bela diri." Terdrops berputar-putar di mata Jiang Sui saat dia berbicara. "Tidak mungkin aku bisa menolak tantangan ini. Jika aku menolak, Eagle Martial Dojo tidak akan memiliki cara untuk melanjutkan di Great Eagle City. Terlebih lagi, bahkan pada saat itu, Bloody Vulture Martial Dojo masih akan menolak untuk melepaskan kita," jawab Jiang Lei. "Tapi ayah bukan tandingan Luo Ying." Jiang Lei terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Di masa lalu, dia paling cocok dengan Luo Ying. Namun, sekarang setelah yang terakhir naik peringkat, kemungkinan dia dikalahkan memang jauh lebih besar. "Ayah, bisakah kita mencari pelayan?" Jiang Sui tiba-tiba menggigit bibirnya yang merah sambil bertanya dengan lembut. "Tidak ada yang bisa melawan Luo Ying di Great Eagle City." Jiang Lei menghela nafas. "Bagaimana dengan Lindong?" Tangan putih-putih Jiang Sui dengan lembut mengencang, saat dia bertanya dengan lembut. "Lindong." Ketika dia mendengar kata-katanya, Jiang Lei terkejut. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan Lindong benar-benar melebihi kekuatanku. Namun, aku tidak yakin apakah dia bisa menandingi Luo San. Selain itu, kami tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lindong. Tidak pantas bagi kita untuk meminta bantuan seperti itu. Bahkan, kita mungkin berakhir menempatkan dia di tempat yang sulit dan memunculkan ketidaksenangannya. Lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Ayah akan menangani semuanya. Pergi dan istirahat dulu." Jiang Lei melambaikan tangannya, sambil berbicara dengan lelah. Jiang Sui dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan perlahan mundur dari kamar. Namun, tepat ketika dia menutup pintu, kilatan yang kuat melintas di matanya yang indah. Di kamar, Lindong duduk di tempat tidur dengan alisnya sedikit berkerut. Mengalahkan Luo San dalam kondisi seperti itu terasa sedikit membingungkan, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi tidak bisa didamaikan. Berdasarkan seberapa mendominasi dan mencolok metode Bloody Vulture Martial Dojo, tindakan Lindong tidak diragukan lagi memprovokasi mereka. Karenanya, tidak peduli apa, mereka tidak akan menelan ini. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Tangan Lindong dengan ringan mengusap dagunya. Kekuatannya saat ini adalah pada tahap pembuatan formulir awal, tetapi bersama dengan segel keempat identitas guru simbol dan tubuh guntur perunggu, ia harus memiliki kemampuan untuk bertarung melawan bahkan praktisi tahap lanjut pembuatan formulir. Wang Yan juga seharusnya berada di tingkat ini. Lindong mengingat pertukaran awalnya dengan Wang Yan. Pada saat itu, jika tidak beruntung, ia akan hancur di tangan lawannya. Pada titik waktu itu, tahap pembuatan formulir canggih terlalu kuat di matanya, namun, tingkat itu sekarang dalam jangkauannya. Tentu saja, jika seseorang ingin berbicara tentang kekuatan pertempuran, Lindong tidak percaya bahwa Master Bloody Vulture Martial Dojo dapat dibandingkan dengan Wang Yan. Seni rahasia, seni bela diri dan harta karun jiwa yang dimiliki pria semuanya adalah tingkat atas. Jika beberapa Master Dojo bela diri dapat dibandingkan dengan putra yang dipilih dari klan Wang, para jenius dari klan Wang akan tampak terlalu buruk.
Jika aku saat ini sekali lagi bertemu Wang Yan, aku pasti tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti sebelumnya. Tinju Lindong sedikit mengepal. Meskipun hanya sedikit lebih dari setengah tahun, kekuatannya saat ini telah tumbuh secara signifikan. Gedebuk. Sementara pikiran ini berubah dalam benak Lindong, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Segera setelah itu, suara lembut Jiang Sue bergema. Silakan masuk. Setelah menyadari bahwa Jiang Sue telah datang untuk menemukannya begitu larut malam, Lindong jelas agak terkejut, sebelum dia buru-buru menjawab. Bergerak, pintu kamar didorong terbuka saat cahaya bulan memancar dari celah pintu. Segera setelah itu, sesosok tubuh indah mengambil langkah cepat kecil, menginjak cahaya bulan saat dia berjalan ke dalam ruangan. Lindong menatap Jiang Sue yang telah masuk, dan tampaknya agak linglung, tatapan yang sedikit terkejut melintas di matanya. Jiang Sue saat ini dengan jelas sengaja membohongi dirinya sendiri. Dia mengenakan gaun hijau yang ditutupi pakaian ungu, dengan wajah yang tampak seperti lukisan. Kulitnya putih seperti salju sementara rambutnya yang lembut tergerai di pinggangnya yang ramping. Lebih jauh lagi, saat dia berdiri memerah di bawah cahaya rembulan, dia tampak sangat cantik dan bergerak. Sementara dia sedang ditatap oleh Lindong sedemikian rupa, kemerahan pada wajah cantik Jiang Sue diam-diam sedikit meningkat. Dia mendorong pintu kamar tertutup rapat, sementara setumpuk pakaian rapi dan bersih ada di tangannya yang putih lili. Miss Jiang Sue, Lindong terbatuk dengan lembut, merasa sedikit canggung. Seorang pria dan wanita bersama-sama di kamar larut malam, itu agak tidak pantas. Ini adalah pakaian bersih untuk kamu ganti menjadi. Jiang Sue menempatkan pakaian rapi dan bersih di atas meja. Suaranya lembut dan kepalanya sedikit menunduk. Cahaya menyinari wajah cantik yang tampak sepanas api. Biarkan saja seorang gadis pelayan mengirim barang-barang ini. Bagaimana aku bisa kesulitan merindukan Jiang Sue? Lindong tertawa paksa. Segera setelah itu, dia menatap Jiang Sue dan berkata, jika rindu Jiang Sue memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk berbicara. Setelah mendengar ini, sosok indah Jiang Sue menjadi sedikit kaku. Wajahnya yang cantik sedikit terkulai, dan dia terdiam selama beberapa waktu, sebelum suaranya yang lembut terdengar, Martial Dojo Vulture berdarah telah mengeluarkan tantangan pada Eagle Martial Dojo kami. Menurut aturan dojo bela diri, kita tidak bisa menolak jenis tantangan ini karena jika kita melakukannya, reputasi kita akan hancur. Oleh karena itu, 2 hari kemudian, Ayah akan berduel dengan Master Bloody Vulture Martial Dojo, Luo Jiu, di depan semua orang di arena seni bela diri Great Eagle City. Duel ini akan menentukan nasib kedua dojo bela diri. Jika Ayah kalah, Eagle Martial Dojo akan menghadapi krisis dibubarkan. Aroma lembut mengalir di ruangan yang tenang, membawa niat samar. Ibu meninggal sangat awal, oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Ayah adalah orang yang membesarkan aku dan Yinyin. Kemudian, kami datang ke Great Eagle City dan mendirikan Eagle Martial Dojo di sini. Ini adalah buah dari darah Ayah dan keringat selama bertahun-tahun. Jika dojo bela diri dibubarkan, Ayah pasti tidak akan dapat menahan pukulan ini. Aku tidak ingin melihat ayah aku sendiri menjadi orang yang hancur. Gigi Jiang Sue dengan lembut menggigit bibir kemerahannya, saat kabut berkumpul di matanya. Suara lembutnya tampak sangat tidak berdaya dan sedih. Jadi, aku harap kamu bisa membantu kami. Aku tahu bahwa permintaan ini sangat sombong dan itu bahkan akan membuat kamu dalam bahaya yang ekstrim. Namun, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat ini, ayah bukan pertandingan Luo Jiu, dan dia pasti akan kalah jika dia memasuki arena seni bela diri. Ekspresi Lindong tidak terlalu terkejut. Terbukti, dia sudah lama mengantisipasi permintaan Jiang Sue. Tuan Muda Lindong, jika kamu mampu mencegah pembubaran Eagle Martial Dojo, Sue bersedia menjadi budak atau pelayan kamu. Jiang Sue menatap ekspresi tenang Lindong sebelum dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tangannya yang putih lili dengan lembut membuka ikatan di pinggangnya, sebelum gaunnya terlepas. Dalam sekejap, sosok T3L4 nanogram, yang sama indahnya dengan batu gio putih muncul di ruang tertutup rapat. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan ketenangan di wajah Lindong menjadi rusak. Dia agak terkejut ketika dia menatap tubuh telanjang putih salju yang sempurna di depannya. Sosok Jiang Sue tinggi dan berkembang dengan baik.
Pinggang rampingnya memikat dan kulitnya seperti salju atau batu giok. Halus, dan mempesona. Benar-benar kecantikan kelas atas. Bisakah kamu tidak menggunakan klise seperti itu? Dari sudut pandang seorang pria, Lindong tidak bisa tidak mengakui bahwa domba kecil ini di depan matanya memiliki daya pikat yang tidak dapat ditolak oleh semua orang. Namun, dia bukan orang yang akan membiarkan nafsu mengendalikan pikirannya dengan mudah. Karena itu, dia menghela napas dalam-dalam, sebelum dengan enggan memalingkan pandangannya. Kemudian, suaranya yang agak serak terdengar. Ketika suara Lindong terdengar, dia mendengar suara isakan yang sangat lembut. Segera, dia sedikit terkejut ketika dia berbalik untuk melihat wajah Jiang Sui, hanya untuk menemukan bahwa bulu mata panjang yang terakhir bergetar ketika tetesan air mata membasahi wajah cantiknya sebelum jatuh. Aku tahu kalau ini sangat hina bagiku, namun, aku tidak punya cara lain. Jika aku benar-benar dapat melindungi dojo bela diri, bahkan jika aku harus menjadi budak atau pelayan seseorang, aku bersedia melakukannya. Ini rumah aku. Ketika aku masih muda, kami mengalami masalah tunawisma dan menyedihkan sebelumnya. Aku tidak ingin mengalami penderitaan yang sama. Petik 2. Suara Jiang Sui sangat tidak berdaya. Karakternya agak keras kepala, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, dia hanya bisa memilih pilihan yang paling kejam. Saat dia menatap wajah menangis Jiang Sui, yang tampak indah dan bergerak, Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia mengerti perasaan Jiang Sui karena dia pernah mengalaminya sebelumnya. Setelah ayahnya yang dulu bersemangat putus asa, itu menyebabkan seluruh keluarganya jatuh dalam bayang-bayang. Tangannya meraih selimut tipis dan dengan satu gerakan cepat, ia menutupi tubuh T3L4 nanogram yang sempurna, yang akan menyebabkan begitu banyak mata pria menjadi merah tua. Lindong menatap Jiang Sui, memaksakan sebuah senyuman ketika dia berkata, keindahan yang cantik mengirim dirinya sendiri ke ambang pintu untuk diambil, aku khawatir ada orang yang akan dipindahkan. Meskipun aku bukan orang suci tanpa keinginan duniawi, jika aku benar-benar melakukan apa yang kamu inginkan, apa perbedaan antara aku dan Luo San? Selain itu, setelah aku mengalahkan Luo San hari ini, kamu hanya perlu diam-diam menarik string untuk memanipulasi aku menentang Bloody Future Martial Dojo juga. Oleh karena itu, mengapa kamu bahkan perlu melakukan ini? Lindong tertawa dan berkata, jika aku benar-benar menggunakan metode semacam itu, aku khawatir kamu akan segera pergi. Tangan putih-putih Jiang Sui dengan lembut menyeka wajahnya, saat dia menjawab dengan lembut. Dia cerdas dan cerdas. Meskipun mereka tidak saling kenal lama, dia secara kasar memahami karakter Lindong. Dia tahu bahwa anak muda di depannya ini jelas bukan orang yang bisa dipaksa. Semakin kamu memaksanya, semakin sedikit yang akan kamu capai. Lindong sedikit heran ketika dia melihat Jiang Sui. Wanita ini memang agak tajam. Jangan terlalu memikirkan hal-hal, kamu menuntunku keluar dari hutan kabut dan terbuka dan jujur kepadaku. Karena kamu memperlakukan aku sebagai teman, aku, Lindong secara alami bukan orang yang berdarah dingin. Fakta bahwa aku telah mengambil tindakan terhadap Luo San hari ini berarti bahwa aku secara alami tidak bermaksud untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata agak berkabut Jiang Sui melebar sedikit. Tangan putih lili menempel pada selimut tipis di tubuhnya, sebelum dia duduk di kursi lebar di satu sisi. Meskipun selimutnya besar, masih menunjukkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ketika dia memikirkan sosok yang sangat indah di bawah selimut, bahkan ekspresi Lindong sedikit berkedut sejenak. Benar-benar semacam siksaan untuk berkomunikasi di bawah lingkungan seperti ini. Lalu apa Tuan Muda menyiratkan Lindong, adalah bahwa dia bersedia membantu Eagle Martial Dojo kita. Jiang Sui dengan lembut menggigit bibir merahnya. Suaranya agak penuh harapan dan malu-malu, seolah-olah dia takut Lindong akan menolak permintaannya. Kamu sudah dalam keadaan seperti itu, jika aku tidak menyatakan di mana aku berdiri, tidak akan ada cara bagiku untuk berjalan keluar dari Eagle Martial Dojo hidup-hidup. Jika siswa itu mengetahui bahwa aku telah menodai kakak senior yang dihormati di hati mereka, aku bertanya-tanya seberapa buruk aku akan diburu, kata Lindong dengan agak tak berdaya. Ketika dia mendengar ini, Jiang Sui tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, senyum di wajahnya yang cantik itu murni dan mempesona seperti bunga yang mekar.
Pakai pakaian kamu terlebih dahulu, orang lain mungkin menerobos masuk. Lindong dengan lembut terbatuk saat berkata. Bisakah Tuan Muda Lindong menutup matanya terlebih dahulu? Wajah cantik Jiang Sui memerah dan suaranya begitu lembut sehingga hampir tidak bisa dilihat. Bukankah aku baru saja melihat semuanya? Lindong berkata dengan refleks, sebelum dia dengan cepat menutup mulutnya. Ketika dia melihat wajah Jiang Sui, yang praktis berubah merah seperti abu vulkanik, dia tertawa hampa dan buru-buru menutup matanya. Saat Lindong memejamkan mata, desakan berdebar seseorang mengenakan pakaian mereka terdengar di kamar. Beberapa saat kemudian, aroma lembut menyapu dirinya, dan sebelum Lindong bisa merespons, dia merasakan bibirnya ditutupi dengan lembut oleh bibir yang lembut dan panas. Tuan Muda Lindong, jika kamu benar-benar merasa bahwa permintaan aku terlalu membebani, aku tidak akan menyalahkan kamu. Aku hanya berharap bahwa kamu akan membawa Yingyin dan pergi ketika waktu itu tiba. Terima kasih. Sensasi lembut itu menghilang dalam sekejap, saat suara lembut Jiang Sui berdering di telinga Lindong. Dengan cepat berbalik, pintu berderit, meninggalkan aroma lembut saat dia dengan cepat menghilang di bawah sinar bulan. Saat aroma yang masih melekat di hidungnya berangsur-angsur menghilang, Lindong perlahan membuka matanya dan menatap pintu yang kosong sementara dia dengan lembut menghela nafas. Sepertinya dia harus campur tangan kali ini. Ketika Lindong membuka matanya pada hari berikutnya, sinar matahari yang hangat telah memancar dari luar jendela, berubah menjadi sinar cahaya yang menerangi ruangan. Lindong meregangkan tubuhnya, sebelum turun dari tempat tidur. Saat tubuhnya bergerak, gemuruh rendah guntur dipancarkan dari tubuhnya. Ini adalah suara unik dari daging dan Yuan Power berpadu bersama. Saat suara ini menyembur keluar, perasaan kekuatan yang kuat mengikuti. Lindong dengan santai mengeksekusi serangkaian teknik tinju untuk menghangatkan tubuhnya, dan hanya berhenti ketika keringat samar-samar terlihat di dahinya. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke pintu kamar, ketika tiba-tiba terbuka dengan lembut, sebelum Jiang Sui, yang membawa baskom, perlahan-lahan berjalan masuk. Matanya yang cerah menatap Lindong, rona merah samar melekat di wajahnya yang cantik dan cantik. Kamu bangun. Suara Jiang Sui lembut, saat dia meletakkan baskom air di atas meja. Kemudian, dia membasahi handuk, dan dengan lembut meremasnya dengan tangan seperti batu giok, sebelum menawarkannya kepada Lindong. Ini membuatnya tampak seperti istri yang sangat penurut. Lindong linglung saat dia menatapnya. Lagi pula, sejak dia masih muda, dia tidak pernah begitu hati-hati ditunggu oleh seorang wanita cantik seperti itu. Sementara dia sedang ditatap oleh Lindong, blush on pada wajah cantik Jiang Sui semakin intensif. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, semua yang bisa aku lakukan sekarang adalah ini. Haha, terima kasih. Lindong tersenyum saat dia meraih handuk hangat itu, yang masih memiliki sedikit aroma wewangiannya. Setelah dia menggosok wajahnya dan menghapus keringat dan kotoran, dia dengan canggung mengembalikan handuk itu, yang sekarang berisi beberapa tanda hitam, kepada Jiang Sui. Jiang Sui mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, tidak memedulikan sama sekali saat dia menerimanya. Senyum lembut di wajahnya sangat hangat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menunggu seorang pria, dia tidak berharap bahwa jantungnya akan berdetak begitu keras. Saat dia menatap Jiang Sui, yang kepalanya sekarang diturunkan saat dia diam-diam mencuci handuk, Lindong menggaruk kepalanya. Mungkin dia salah, namun dia merasa bahwa cara Jiang Sui memandangnya hari ini sedikit berbeda. Perubahan ini sepertinya sudah dimulai tadi malam. Tidak perlu bagimu untuk memaksa dirimu melayani aku. Aku tidak terbiasa dengan ini. Meskipun kami hanya saling kenal untuk waktu yang singkat, aku memperlakukan kamu sebagai teman sejati. Lindong menatap Jiang Sui, dan tiba-tiba berkata. Jiang Sui sedikit terkejut. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap lurus ke arah Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum mempesona muncul di wajahnya yang cantik. Kakak perempuan senior. Tepat ketika ruangan menjadi sunyi, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Jiang Sui buru-buru berbalik dan meninggalkan ruangan. Segera setelah itu, Lindong mulai mendengar beberapa suara. Berita buruk, kakak senior. Doa bela diri Hering berdarah tiba-tiba membawa orang-orang mereka dan mengelilingi dojo bela diri kita. Petik 2. Di dalam ruangan, mata Lindong langsung menyipit.
Dia meregangkan punggungnya, dan berjalan keluar ruangan, tersenyum ketika dia berbicara kepada Jiang Sue yang sekarang pucat, ayo pergi dan periksa. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju pintu keluar dojo bela diri. Ketika dia melihat tindakannya, wajah Jiang Sue langsung mendapatkan kembali warnanya. Dia menekan rasa takut di hatinya, mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru mengikuti di belakangnya. Saat ini, Eagle Martial Dojo telah dikepung dengan ketat. Mayoritas pasukan ini memiliki lencana yang sama di dada mereka. Itu adalah simbol Bloody Vulture Martial Dojo. Terbukti, orang-orang ini berasal dari Bloody Vulture Martial Dojo. Tentu saja, di setiap bagian dari Eagle Martial Dojo diisi dengan sejumlah besar orang juga. Pandanganmu terhadap orang-orang di luar bukan ramah. Tentu saja, semua orang di Great Eagle City tahu bahwa Great Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo adalah musuh, dan kedua faksi saling membenci. Karena itu, suasana bermusuhan ini tidak aneh. Di pintu masuk dojo bela diri, Jiang Lei dingin seperti air beku ketika dia menatap anggota Martial Dojo Bloody Vulture yang berkerumun. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Dojo menguasai Luo Jiu, apakah kamu terburu-buru untuk mengejar elang bela diri dojo aku dari Great Eagle City?" Jiang Lei, masalah antara Bloody Vulture Martial Dojo dan Eagle Martial Dojo kamu akan diselesaikan di arena seni bela diri besok. Alasan kenapa aku ada di sini hari ini, adalah karena aku ingin kamu menyerahkan bajingan yang menyakiti putraku. Di depan pasukan Bloody Vulture Martial Dojo, seorang pria parubaya duduk di atas kuda. Sosoknya cukup ramping dan ia mengenakan pakaian tipis. Dia memiliki sepasang mata yang dalam, dan ekspresi wajahnya saat ini sangat gelap, sementara niat membunuh yang kejam memenuhi matanya. Jelas, dia sangat marah. Setelah dia berteriak, beberapa pria di belakangnya segera melakukan tandu. Berbaring di atas tandu itu, adalah Luo San, yang seluruh wajahnya rusak parah. Saat ini, yang terakhir tampaknya masih dalam keadaan koma. Sepertinya tamparan yang diberikan Lindong kemarin tidak ringan sama sekali. Jiang Lei melirik koma Luo San, saat sudut matanya sedikit bergerak. Dia sudah mendengar bahwa Lindong telah melukai Luo San kemarin, namun, dia jelas tidak menyangka bahwa Lindong akan sekejam ini. Meskipun demikian, pemukulan ini terasa sangat memuaskan. Anggota Martial Eagle Dojo saling memandang, ekspresi gembira yang sama di mata mereka. Jika bukan karena situasi saat ini, banyak dari mereka akan tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, Luo Jiu masih bisa merasakannya. Seketika, ekspresi wajahnya yang sudah gelap berubah semakin menakutkan. Dia menatap dengan kejam pada Jiang Lei, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika kamu tidak menyerahkan bajingan kecil itu sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Luo Jiu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Jiang Lei mencibir, mencengkeram telapak tangannya, pedang besarnya segera muncul, karena aura yang kuat langsung meledak. "Haha, Jiang Lei, tahap form creation. Aku sudah berada pada tahap lanjut. Perbedaan di antara kami semakin besar. Kamu berani menantangku dengan kekuatanmu saat ini." Ketika dia melihat situasi ini, Luo Jiu tertawa terbahak-bahak, nadanya jelas menghina. "Coba aku." Mata Jiang Lei gelap. Tiba-tiba, kakinya menginjak tanah, saat sosoknya segera berlari maju. Pedang besarnya menghasilkan momentum yang tangguh, karena dengan ganas menyapu Luo Jiu, yang duduk di atas kudanya. Meneliti kematian. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Luo Jiu berubah serius. Tangannya meraih, ketika seorang pembuat perang yang hebat segera muncul di dalam. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya pada kudanya, dan tubuhnya melonjak ke atas. Warhammernya bersiul di udara seperti longsoran salju, secepat kilat saat menghantam pedang Jiang Lei. Dentang, raungan yang dalam dan gelombang kejut Yuan Power meledak di udara. Tubuh Jiang Lei langsung hancur oleh tumbukan, jatuh ke tanah, dan meninggalkan bekas yang panjangnya belasan meter. Hua, ketika mereka melihat bahwa Jiang Lei berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah pertukaran pertama, anggota Eagle Martial Dojo langsung mengeluarkan suara-suara yang mengkhawatirkan. "Karena kamu ingin berkelahi, aku akan menghabisimu hari ini." Setelah palunya pecah, kilatan ganas melintas di mata Luo Jiu.
Segera, tanpa niat untuk berhenti, sosoknya melintas, dan dia menukik seperti burung herring. Palu di tangannya membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan undulasi Yuan Power, karena dengan kejam memukul Jiang Lei. Dentang-dentang. Ketika pedang lebar dan palu perang bertabrakan, gelombang bunga api meledak, sementara gelombang Yuan Power meletus seperti gelombang pasang, secara langsung menyebabkan beberapa retakan terbentuk di tanah. Ketika mereka menyaksikan pertempuran yang intens ini, pasukan dari kedua dojo bela diri merasakan jantung mereka bertambah cepat, sementara mereka menatap dengan penuh perhatian pada pertarungan. Haha, Jiang Lei, kamu masih kurang. Perbedaan antara tahap Form Creation awal dan lanjutan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Keduanya bertukar pukulan, saat Yuan Power dengan kasar menyembur keluar. Namun, si pembuat perang terus-menerus menekan pedang itu. Setiap kali mereka melewati pukulan, pedang itu akan bergetar setelah tersentak. Sementara itu, darah segar mulai menetes dari telapak tangan yang erat memegang pedang itu. Dentang, pertukaran ganas lainnya. Suara keras bergema, karena pedang itu langsung tertiup angin. Ketika dia melihat situasi ini, kilatan iblis melintas di mata Luo Jiu. Kekuatan Yuan yang kuat berombak-ombak di atas palu di tangannya, saat ia segera menghancurkannya ke dada Jiang Lei. Berdasarkan kekuatan di baliknya, jika Jiang Lei terkena serangan itu, seluruh dadanya mungkin akan meledak. Waktu untuk mati. Luo Jiu mengenakan ekspresi menyeramkan saat dia membanting penghukum perangnya. Namun, tepat saat pegolf itu akan mengenai tubuh Jiang Lei, angin kencang yang hebat tiba-tiba meledak di udara dengan suara menusuk. Siapa? Angin kencang yang tiba-tiba itu menyebabkan wajah Luo Jiu menjadi dingin. Seketika, dia berbalik ketika pembuat hantamannya dengan keras membentur angin kencang yang datang. Dentang, bunga api ditembakkan dengan keras. Namun, hasil yang Luo Jiu harapkan tidak terjadi. Sebuah kekuatan yang sangat kuat disembunyikan di dalam badai itu, karena dengan paksa menyentakkan palu perang ke belakang. Kekuatan besar yang menyembur keluar, menyebabkan hati Luo Jiu membeku. Pemain perang di tangannya menari, dan melindungi tubuhnya saat dia buru-buru mundur. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa sosok muda tanpa sadar muncul di depan Jiang Lei. Sosok ini memegang tombak panjang, dan samar-samar memancarkan aura berbahaya. Bajingan kecil, kamu akhirnya keluar. Ketika dia melihat sosok ini, kilatan mengerikan langsung menyembul di mata Luo Jiu. Jelas, dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah orang yang telah mereduksi Luo San menjadi sangat menyesal. Jika kamu pintar, potong tangan yang menabrak putraku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematianmu sendiri. Petik 2. Ketika dia mendengar kebencian dengan suara keras Luo Jiu, senyum dingin muncul di wajah Lindong. Lindong, saat dia menatap sosok yang tiba-tiba turun tangan, Jiang Lei tertegun juga. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa yang terakhir tiba-tiba akan muncul. Segera, dia berteriak dengan hati-hati, hati-hati, Luo Jiu sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap Luo Jiu, yang berdiri tepat di depannya. Tahap pembuatan form lanjut, hanya auranya saja, jauh lebih kuat daripada tahap form formasi awal. Tidak heran Jiang Lei, yang berada pada tahap form awal akan didorong ke keadaan yang menyedihkan. Dojo, Tuan Luo, kenapa kamu begitu marah? Putramu kurang sopan santun dan aku hanya membantumu mendidiknya. Provinsi Great Desolate sangat kacau, jika dia bertemu orang lain, mereka mungkin akan membunuhnya. Lindong santai tertawa sambil berkata, "Heh, anak nakal yang sombong." Luo Jiu jelas marah dengan kata-kata Lindong. Dengan ekspresi mengerikan, dia berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mendidik anakku? Karena kamu sangat suka mengajar orang lain, maka hari ini, sebagai seniormu, Dojo Master akan mengajarimu anak nakal yang bodoh pelajaran." Setelah dia berteriak dengan muram, Yuan Power yang sangat tangguh meledak keluar dari penghukum perangnya. Kemudian, dia dengan keras membantingnya ke tanah di depannya. Seketika, tanah retak terbuka, sebelum kekuatan yang sangat kuat, seperti naga lumpur merobek tanah dan kilat cepat terbang ke arah Lindong. Saat debu dan batu beterbangan, serangannya tampak cukup hebat. Mendengus. Saat dia menghadapi serangan Luo Jiu, Lindong dengan dingin mendengus sebelum dia dengan keras membanting tombak kuno ke tanah.
Sebuah kekuatan tersembunyi yang sama meletus dari tanah, seperti baut petir emas, sebelum menghantam naga lumpur itu. Bang! Ketika naga lumpur dan cahaya keemasan itu bertabrakan, gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat meledak. Dampaknya langsung merobek celah tebal di tanah. Kamu memang terampil. Ketika dia melihat bahwa serangannya sebenarnya sangat mudah dimentahkan oleh Lindong, murid-murid Luo Jiu menyusut. Hasil ini jelas telah melampaui harapan beberapa anggota Eagle Martial Dojo, karena kejutan muncul di mata mereka. Sebelumnya, berdasarkan fakta bahwa Luo Jiu telah berhasil mengalahkan Jiang Lei, mereka tahu bahwa kemampuan Luo Jiu telah mencapai tahap yang sangat kuat. Namun, saat ini, Lindong benar-benar bisa menandinginya. Mungkinkah pemuda yang tampak muda di depan mereka, sebenarnya lebih kuat dari Jiang Lei? Dojo menguasai Luo Jiu, mengapa kamu begitu tidak sabar? Besok, di arena seni bela diri, aku akan menggantikan Dojo menguasai Jiang Lei dan bertarung melawan kamu. Pada saat itu, jangan ragu untuk menggunakan taktik yang kamu miliki. Bahkan, kamu juga dapat menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan dendam putra kamu. Tombak kuno di tangan Lindong diarahkan ke tanah saat ia menatap Luo Jiu, sebelum ia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu." Ketika dia mendengar kata-kata itu, bukan saja Luo Jiu terkejut, tetapi pasukan dari faksi Jiang Lei dan Luo Jiu juga terkejut. Snor, ini adalah masalah antara Bloody Vulture Martial Dojo dan Eagle Martial Dojo. Kamu pikir kamu harus ikut campur dalam urusan kami? Mata Luo Jiu gelap ketika dia dengan dingin terkekeh. Kurasa aku bisa dianggap sebagai murid Martial Eagle Dojo. Anggota baru juga, kan? Kakak Jiang. Lindong tersenyum lembut, sambil memiringkan kepalanya dan bertanya pada Jiang Lei. Ah, haha, saudara laki-laki Lindong benar. Meskipun Jiang Lei agak terkejut, untungnya dia memiliki refleks yang baik. Segera, ia mulai tertawa terbahak-bahak, karena hatinya yang semula cekung sekarang dihidupkan kembali. Dia tidak pernah cukup bisa membedakan kekuatan sejati Lindong. Meskipun pemuda ini tampak cukup muda, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura berbahaya. Meskipun dia tidak yakin bahwa Lindong bisa mengalahkan Luo Jiu, yang berada pada tahap Form Creation, dia tahu bahwa setidaknya, jika Lindong bertarung sebagai gantinya, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menang. Sehubungan dengan meminta bantuan Lindong, dia sudah memikirkannya sebelumnya. Namun, karena hubungan mereka tidak mendalam, ia takut bahwa permintaannya dapat mengganggu Lindong dan membuatnya pergi segera. Namun, sekarang Lindong telah secara sukarela menawarkan bantuannya, dia secara alami sangat senang. Berdiri di luar dojo seni bela diri, ketika Jiang Sue mendengar kata-kata Lindong, hatinya menghela napas lega. Sementara itu, matanya yang indah berkibar ketika dia menatap pemuda yang memegang tombak panjang. Jiang Lei, setelah waktu yang lama, ini adalah jenis pelayan yang kamu temukan. Sangat menyedihkan, ekspresi mengejek muncul di mata Luo Jiu. Berdasarkan aura yang diberikan oleh tubuh Lindong, dia bisa mendeteksi bahwa yang terakhir berada pada tahap Form awal. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir lebih kuat dari Jiang Lei, dia masih tidak mengancamnya. Oleh karena itu, jika ini adalah kartu truf terakhir Jiang Lei, maka Eagle Martial Dojo ini benar-benar keberadaan yang tidak berharga. Baiklah, karena kamu ingin meninggalkan nasib Eagle Martial Dojo untuk bajingan kecil ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Di arena seni bela diri besok, aku akan memastikan kamu memahami bahwa terlepas dari siapa yang kamu kirim, hasil akhir dari Eagle Martial Dojo kamu akan tetap sama persis. Luo Jiu mulai dengan jahat di Lindong, ketika ekspresi buas di wajahnya meningkat, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup untuk 1 hari lagi. Di arena seni bela diri hari ini, aku akan menghancurkan setiap tulang yang kamu miliki menjadi debu. Ayo pergi. Setelah dia berteriak, Luo Jiu dengan dingin memelototi Jiang Lei dan setiap anggota Eagle Martial Dojo. Akhirnya, dia melompat kembali ke kudanya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin anggota Bloody Vulture Martial Dojo dan pergi dengan bangga. Saat dia menatap anggota Bloody Vulture Martial Dojo yang sudah pergi, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia bisa langsung bertunangan dengan Luo Jiu sekarang. Namun, pada saat itu, pertempuran besar pasti akan meletus antara kedua dojo seni bela diri dan ini akan mengakibatkan beberapa korban.
Namun, jika dia mampu mengalahkan atau bahkan membunuh Luo Jiu di depan semua orang di arena seni bela diri, maka reputasi Bloody Vulture Martial Dojo akan hancur dan moral mereka akan runtuh. Bahkan, beberapa anggota mereka bahkan mungkin mencoba untuk menyelinap pergi. Oleh karena itu, pada saat itu, bahkan tanpa pertempuran, Bloody Vulture Martial Dojo pasti akan runtuh dengan sendirinya. Jelas, itu adalah rencana Luo Jiu juga. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mundur dengan mudah hari ini. Meskipun Bloody Vulture Martial Dojo Luo Jiu terus berkembang, jika mereka benar-benar bertarung melawan Martial Eagle Dojo, mereka juga akan sangat menderita. Sebenarnya, itu adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh Luo Jiu. Adik kecil Lindong, terima kasih atas bantuan kamu. Jiang Lei menyimpan pedang itu di tangannya, sebelum ia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih pada Lindong dengan tulus. Lindong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kemudian, melirik Jiang Lei, ia bertanya, "Kakak Jiang Lei, apakah kamu cukup percaya diri untuk membiarkan aku mewakili Elang Martial Dojo dan bertarung melawan Luo Jiu di arena seni bela diri? Bagaimana jika aku kalah? Aku sudah diberkati karena adik kecil Lindong bersedia membantu Martial Eagle Dojo aku. Sehubungan dengan hasilnya, itu akan diputuskan oleh surga. Tidak ada yang harus disalahkan." Jiang Lei dengan sungguh-sungguh bergema. "Namun, jika hasil terburuk benar-benar terwujud, aku harap adik laki-laki itu, Lindong dapat mengurus dua anak perempuan aku." Jiang Lei ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, "Demi apa yang baru saja kamu katakan, aku tidak bisa kehilangan." Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kata-kata Jiang Lei lebih berat daripada tekanan apapun yang diberikan. Jika dia harus menjaga Jiang Sue dan Yingyin kecil, itu sama dengan memintanya untuk hidupnya. Berbalik, Lindong menatap tempat Luo Jiu menghilang. Tiba-tiba, dia mulai merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Dia tahu bahwa ketika besok tiba, dia akan menghadapi pertempuran besar. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Ayo cari tahu seberapa kuat kamu. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari Great Eagle City, seluruh kota tampak memanas seketika sebelum orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju lokasi pusat di kota. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi yang terjadi hari ini. Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo adalah dua faksi terbesar di Great Eagle City. Keduanya telah bertarung beberapa kali dan setiap kali, tidak ada pemenang yang jelas. Namun, hari ini jelas akan mengakhiri kebuntuan ini. Arena seni bela diri terletak di area pusat kota dan itu sangat luas. Ini adalah bangunan paling signifikan di Great Eagle City, karena ini sering merupakan tempat, di mana akhirnya penguasa Great Eagle City diputuskan. Saat ini, tribun arena seni bela diri dipenuhi oleh orang-orang. Semua orang tahu bahwa pemenang pertempuran ini, akan menjadi penguasa berikutnya dari Great Eagle City. Ini adalah pertempuran paling penting antara dua dojo seni bela diri utama ini. Petik 2. Setelah hari ini, di antara dua dojo seni bela diri utama di Great Eagle City, hanya satu yang akan tetap. Dikatakan bahwa Luo Jiu telah membuat terobosan ke tahap Form Creation. Dengan demikian, dia harusnya jauh lebih kuat daripada Jiang Lei. Sepertinya saat ini, kemungkinan dojo Bloody Vulture Martial muncul sebagai pemenang cukup tinggi. Itu mungkin bukan masalahnya. Menurut sumber aku, Eagle Martial Dojo telah mengundang seorang pelayan, yang cukup kuat juga. Dikatakan bahwa dia telah berperang melawan Luo Jiu kemarin, dan dia tidak kalah darinya. Hehe, sepertinya itu akan menjadi pertandingan yang menarik di arena seni bela diri. Orang yang diundang Martial Eagle Dojo terlihat hampir berumur 20 tahun. Aku ingin tahu dari mana anak itu muncul. Meskipun dia cukup kuat, aku ragu dia bisa menandingi Luo Jiu, yang telah melatih dirinya sendiri melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Memang, elit yang benar-benar kuat tidak bisa ditempa dari kultivasi dekat. Lain, selama pertandingan kematian, dia pasti akan kalah. Jiang Lei tidak bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk membuat keputusan ini. Ngomong-ngomong, sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Di tribun arena seni bela diri, suara bisikan yang tak terhitung terdengar dari kerumunan. Semua topik pembicaraan mereka tampaknya terpusat pada pertandingan hari ini. Anggota Bloody Vulture Dojo telah tiba.
Di tengah semua bisikan, tiba-tiba, sekelompok besar pria tiba sebelum mereka dengan paksa membelah kerumunan dan berjalan menuju tempat terdekat dengan arena seni bela diri. Anggota Eagle Martial Dojo telah tiba juga. Setelah anggota Vulture Martial Dojo berdarah tiba, tanah besar pria datang dari arah lain, sebelum mereka berhenti tepat di bawah arena seni bela diri. Saat kedua faksi saling menatap, percikan api tampaknya meletus saat atmosfer segera menegang. Mata Luo Jiu menyapu berbahaya anggota Eagle Martial Dojo seperti ular beracun, sebelum akhirnya berhenti di tubuh Lindong. Segera, senyum di wajahnya berubah mengerikan. Sepertinya dia sudah memvisualisasikan pemandangan tulang Lindong yang benar-benar hancur olehnya. Kaki Luo Jiu terinjak di tanah, sebelum tubuhnya terbang seperti burung herring. Kemudian, di bawah tatapan kerumunan, dia mendarat dengan kokoh di arena seni bela diri. Kemudian, menatap Lindong dengan jahat, bajingan kecil, belum terlambat untuk berlutut di tanah dan memohon ampun. Perhatian seluruh orang banyak terombang-ambing oleh suaranya, sebelum mereka berbalik ke arah pemuda itu, yang memimpin dojo martial Lang. Segera, beberapa bisikan bergema. Terbukti, mereka dikejutkan oleh usia yang terakhir. Sehubungan dengan pandangan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya saat dia dengan lembut meregangkan lehernya. Saat dia berencana untuk melangkah maju, tiba-tiba tangan yang agak dingin namun lembut seperti batu giok meraih ke lengannya. Tepat, suara lembut dan manis memasuki telinganya. Hati-hati, Lindong berbalik, sebelum dia dengan lembut tersenyum pada Jiang Sui, yang memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Tepat, kakinya mengetuk tanah sebelum dia dengan lembut melayang ke arena seni bela diri. Pada saat yang sama, tawanya menggema. Aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Saat dia menatap senyum Lindong, kebiadaban di mata Luo Jiu meningkat. Menjilat bibirnya, niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan dan kejam jelas terkandung dalam suaranya yang mengerikan. Bajingan kecil, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu, karena itu yang terjadi, kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan Yuan yang berwarna merah gelap segera menyembur keluar dari tubuh Luo Jiu, saat aura yang kuat menyapu seluruh arena. Aura yang kuat menyapu arena. Merah gelap daya Yuan menyelimuti tubuh Luo Jiu, karena tekanan yang tak terlihat menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah merasakan kesulitan bernapas. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Ketika mereka merasakan aura yang sangat kuat di arena, ekspresi beberapa orang berfluktuasi ketika pandangan serius memenuhi mata mereka. Bahkan di Provinsi Great Desolate, seseorang dengan kekuatan semacam ini akan dianggap kuat, dan akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini di Great Eagle City. Luo Jiu mungkin mendominasi, tetapi dengan kekuatan semacam ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, Luo Jiu tidak akan memiliki keberanian untuk menjadi begitu kurang ajar. Ekspresi Jiang Lei agak rumit saat dia menatap Luo Jiu yang bersemangat di atas panggung. Tahap awal dan lanjutan mungkin hanya berbeda dengan satu kata, tetapi kesenjangan antara keduanya cukup besar. Setidaknya, Jiang Lei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, peluangnya untuk kalah dari Luo Jiu lebih dari 80%. Ayah, Lindong harus bisa mengalahkan Luo Jiu kan? Jiang Sui dengan ringan menggigit bibir merahnya. Terkandung dalam suaranya sedikit jejak khawatir. Dia telah meminta Lindong untuk melangkah maju, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan pernah merasa nyaman lagi. Jiang Lei menamparkan mulutnya, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Dia tahu bahwa kekuatan Lindong juga pada tahap Fong Creation awal. Dari permukaan, Lindong bukan pertandingan Luo Jiu, tetapi dalam pertarungan, kekuatan eksterior seseorang bukanlah indikator yang akurat. Orang lain mungkin percaya bahwa bahkan jika Lindong agak terampil, itu adalah jenis kekuatan yang mengandalkan faktor eksternal. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sejati, ini akan terungkap dalam beberapa putaran. Namun, ketika Jiang Lei pertama kali melihat Lindong, dia merasakan semacam bahaya dari yang terakhir yang berasal dari dalam tulangnya. Pada saat itu, Lindong mirip dengan binatang buas yang baru saja keluar dari pegunungan yang dalam. Aura ganas itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki seseorang yang hanya tahu bagaimana cara menutup diri di dalam ruangan dan mengolahnya.
Bahkan, dia percaya bahwa anak muda ini, yang tidak terlihat lebih dari 20 tahun, telah mengalami banyak perjuangan hidup dan mati seperti veteran tua seperti dirinya. Jika Luo Jiu meremehkannya, akan ada harga yang harus dibayar. Jiang Lei mengembuskan napas, sebelum dia perlahan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, tinju putih-putih Jiang Sui yang terkepal erat sedikit mengendur. Mata indahnya menatap sosok muda di atas panggung, yang berdiri tegak bahkan di bawah tekanan aura Luo Jiu. Di hadapan aura ini, dia tetap tak kenal takut, ketika cahaya aneh berkelip di pupil matanya. Apakah ini aura dari tahap Fong Creation? Mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan aura kuat Luo Jiu, yang seperti danau besar, saat menyebar dan menyelimuti tubuhnya. Tekanan mengalir ke arahnya dari segala sisi. Tekanan semacam ini secara langsung dapat menyebabkan praktisi panggung Yuan dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Dia sebelumnya merasakan aura ini dari tubuh Wang Yan. Pada saat itu, dia hanya bisa berjuang untuk hidupnya di bawah tekanan itu. Namun, tingkat aura ini sekarang tidak dapat menyebabkan tubuhnya merasa sedikit pun lamban. Perbandingan yang jelas ini membuat Lindong mengerti bahwa dia sekarang semakin kuat. Cepat atau lambat, akan tiba suatu hari ketika dia akan mencapai tahap di mana dia bisa bersaing dengan putra surga yang disukai, Lin Langtian. Panggung lanjutan hanya begitu, sudut-sudut mulut anak muda itu perlahan-lahan terangkat dari sudut saat dia berkata dengan lembut. Kesombongan seperti itu. Suara lembut Lindong jelas tidak luput dari telinga Luo Jiu. Segera, ekspresinya menjadi gelap saat dia mencibir, sebelum kakinya tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Merah gelap daya Yuan meletus dalam nyala api, saat tubuh Luo Jiu melompat ke udara seperti burung nasar menerkam mangsanya. Dia mengenakan ekspresi dingin di wajahnya, ketika tinjunya tiba-tiba menekan ke depan. Booming Heavenly Hammer. Yuan Power yang kuat meledak dari tinju Liu Jiu seperti artileri. Yuan Power ini dengan cepat berkumpul bersama sebelum secara langsung berubah menjadi palu Yuan Power merah raksasa. Mereka mengeluarkan aura yang menindas saat mereka dengan kejam memukul Lindong. Saat dia menatap palu raksasa Yuan Power yang tumbuh cepat di matanya, Lindong tidak bergerak ke posisi menghindar. Dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di istana Yuannya dengan cepat mulai menggeliat, saat gelombang energi mental yang kuat menyembur keluar, langsung membentuk pertahanan energi mental seperti rawa di sekitar tubuh Lindong. Ceh. Palu Yuan Power raksasa melesat ke rawa mental energi saat kecepatan mereka melambat dengan cepat. Pada akhirnya, mereka melayang beberapa meter dari kepala Lindong di bawah tatapan kagum kerumunan. Energi mental. Ketika mereka melihat pemandangan aneh ini, banyak orang langsung berteriak. Tatapan yang mereka lihat Lindong berubah sedikit lebih serius. Untuk mengolah energi mental sedemikian rupa, tampaknya yang terakhir adalah setidaknya segel master simbol keempat. Pergi. Semakin banyak palu Yuan Power raksasa datang melayang di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, mata Lindong berkedip, saat jarinya menunjuk. Energi mental cepat menyebar, saat palu raksasa Yuan Power yang mengambang tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Luo Jiu. Serangan balik palu raksasa Power Yuan yang tiba-tiba jelas menyebabkan Luo Jiu, yang masih di udara, sedikit terkejut. Ujung kakinya didorong ke bawah, saat Yuan Power mengembun di bawahnya, dan dia meminjam kekuatan yang dihasilkan untuk menghindar dan mundur. Boom. Sementara sosoknya mundur, tinju Luo Jiu sekali lagi menari secara berurutan. Palu Yuan Power raksasa sekali lagi terbentuk, dan langsung menyebarkan palu Yuan Power raksasa yang masuk. Jadi dia juga mengolah energi mental, tidak heran dia begitu sombong. Setelah pertukaran itu, sebuah ejekan muncul di wajah Luo Jiu, namun, gangguan di hatinya tidak kecil. Seorang anak muda di bawah usia 20 tahun yang mampu mencapai tahap Fong Creation memang jenius, tetapi jika dia juga bisa mengolah energi mental ke tahap yang tidak lebih lemah dari Yuan Power-nya, itu akan sedikit menakutkan. Baru sekarang Luo Jiu akhirnya mengerti mengapa Lindong berani menantangnya hanya dengan kekuatan tahap Fong awal. Ternyata Lindong juga mendapat dukungan energi mental. Anak ini akan sedikit merepotkan. Tatapan Luo Jiu sedikit berkedip. Tangannya tiba-tiba menggenggam, saat 2 warhammer merah-merah muncul di dalam. Light berkilau pada para prajurit perang, memberi mereka perasaan yang sangat berat.
Dari satu tampilan, orang bisa tahu bahwa ada dua Warhammers yang keduanya Soul Tree Azures. Meskipun mereka hanya Soul Tree Azures peringkat rendah, mereka tidak diragukan lagi suka menambahkan sayap ke harimau itu adalah Luwu Jiu. Untuk berpikir bahwa Luwu Jiu bahkan mengeluarkan surga dan bumi palu, setelah melihat dua palu merah raksasa di tangan Luwu Jiu, keributan meletus di sekitar panggung. Dikatakan bahwa Luwu Jiu telah menggunakan palu ini untuk menghancurkan praktisi tahap form creation hingga mati. Nah, aku memberimu jalan keluar, tapi kamu menolaknya dan bersikeras mencampuri urusan Great Eagle City. Karena ini benar, aku akan mengambil nyawamu yang lemah hari ini. Ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, orang-orang yang mati sebelum waktunya sebagian besar adalah orang-orang seperti kamu. Dengan dua palu di tangannya, aura Luwu Jiu menjadi jauh lebih tangguh. Dia mencibir sambil menatap Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, ketika sosoknya melintas, sebelum dengan kasar maju. Ledakan, kecepatan Luwu Jiu sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Dua palu di tangannya seperti dua gunung kecil, saat mereka meledak di udara dan menabrak Lindong. Bro, ketika para pejuang mendekat, tombak kuno di tangan Lindong juga dengan keras mendorong ke depan seperti kilat. Ia secara cerdik menghantam suatu tempat tertentu pada sang palu, ketika suatu kekuatan tiba-tiba meletus, sedikit membelokkan si palu. Desir-desir, mengambil keuntungan dari pembukaan sepersekian detik itu, ekspresi Lindong tenang saat lengannya bergetar. Tombak kuno di tangannya langsung berubah menjadi selusin bayangan tombak tangguh yang segera mengelilingi tubuh Luwu Jiu, dan menyerangnya. Dentang-dentang, dihadapi dengan serangan terkonsentrasi Lindong, Luwu Jiu tidak panik sama sekali, meskipun para prajurit perang di tangannya sangat berat, ketika pembuluh darah di lengannya bergetar, Yuan Power menyembur para prajurit perang, berubah menjadi layar Yuan Power, yang benar-benar memblokir bayangan tombak yang tangguh. Bang! Kedua palu itu menghantam tanah, menyebabkan lantai batu yang kokoh terbelah. Dua bagian dari Yuan Power merah gelap seperti air mancur, karena mereka melesat keluar dari bawah kaki Lindong. Ketika mereka meledak dari tanah, ujung kekuatan Yuan menggeliat, saat mereka berubah menjadi pisau yang tajam. Menanggapi serangan seram Luwu Jiu, Lindong tidak menghindar atau melarikan diri. Kakinya tiba-tiba berubah warna perunggu, sebelum dia menginjak tanah dengan marah. Sebuah kekuatan dan tubuh yang kuat secara langsung menghancurkan pisau Yuan Power, sebelum tubuhnya berkedip dan cahaya keemasan meledak, berubah menjadi bayangan tombak yang tangguh yang menghujani Luwu Jiu. Dentang-dentang, di atas panggung, dua sosok dengan cepat terjalin, saat tombak dan bayangan palu memenuhi panggung. Gelombang kejut Yuan Power yang mencengangkan meletus dari setiap bentrokan, dan pertukaran yang luar biasa intens ini menyebabkan darah yang tak terhitung jumlahnya dari pengamat mendidih. Bang! Namun jantung lain yang berdegup kencang, gelombang kejut Yuan Power meledak ke arah luar, ketika kedua sosok itu berpisah, masing-masing menyebabkan tanda selusin meter di tanah. Setelah pertukaran yang intens, mereka tampaknya cocok secara merata. Lindong begitu kuat, saat dia menyaksikan pertarungan yang intens dan merata, Wu Zhen berkomentar dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ya, Jiang Lei sedikit bersemangat saat dia mengangguk. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sudah melebihi harapannya. Di satu sisi, tangan putih lili Jiang Sue tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menekan dadanya, di mana jantungnya berdetak kencang. Pertarungan yang menegangkan telah menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Di atas panggung, Luwu Jiu terengah-engah sedikit meningkat. Matanya sekarang tidak lagi menahan ejekan dari sebelumnya, dan sebagai gantinya keseriusan yang ekstrim. Meskipun kekuatan Lindong hanya pada tahap form creation awal di permukaan, kekuatan pertempuran yang ditampilkannya bahkan tidak sedikit lebih lemah dari Luwu Jiu. Duel ini benar-benar menjadi sangat menarik. Luwu Jiu menjilat bibirnya, saat cengkeraman di palu perlahan mengencang. Kekuatan Yuan merah gelap yang kuat melingkari mereka seperti api. Samar-samar, gelombang yang sangat kuat tampaknya menyebar. Nah, tidak peduli betapa mengejutkannya kamu, itu berhenti di sini. Luwu Jiu mengangkat kepalanya, Yuan Power merah gelap dengan panik berputar di matanya, saat aura yang sangat berbahaya menyebar dari tubuhnya. Ke sisi panggung, saat Jiang Lei merasakan aura ini, ekspresinya langsung berubah.